Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Siti Yeni Sulistiawati dari SMK Migas Cepu. Saya akan menyampaikan tugas koneksi antar materi modul 3.1 tentang pengambilan keputusan berbasis nilai-nilai kebajikan sebagai pemimpin. Perkenalkan, saya merupakan calon guru penggerak angkatan ke-7 dari Kabupaten Blora. Dengan fasilitator beliau Bapak Fajar Suryanto dan pengajar praktik beliau Bapak Mas Rohan. Untuk tujuan pembelajaran yang ingin dicapai yakni calon guru penggerak membuat simpulan atau sintesis dari keseluruhan materi yang didapat dengan beraneka cara dan media. Kemudian calon guru penggerak dapat melakukan refleksi bersama fasilitator untuk mengambil makna dari pengalaman belajar dan mengadakan metakognisi terhadap proses pengambilan keputusan yang telah mereka lalui dan menggunakan pemahaman barunya untuk memperbaiki proses pengambilan keputusan yang dilakukannya. Selanjutnya terdapat kutipan, mengajarkan anak menghitung itu baik, namun mengajarkan mereka apa yang berharga atau utama adalah yang terbaik. Dari kutipan tersebut, apa kaitannya dengan proses pembelajaran yang sedang Anda pelajari saat ini? Menurut saya, dalam memaknai kutipan tersebut, sebagai seorang pendidik yang mengambil keputusan dalam pelaksanaan pembelajaran, muncul rasa dilema etika. Dengan durasi waktu yang terbatas, apakah kita akan lebih fokus pada materi pembelajaran ataukah pada implementasi makna dari materi pembelajaran dalam kehidupan sehari-hari? Jika guru lebih fokus pada materi, hasil yang diperoleh adalah siswa mampu menguasai materi dan memperoleh ketuntasan dalam belajar yang didukung adanya nilai yang bagus. Namun, secara implementasi dalam keseharian akan kurang. Sebaliknya, jika guru lebih fokus pada implementasi makna, hasil yang diperoleh adalah siswa dapat memahami makna bahkan menyebabkan adanya perubahan sikap dalam keseharian sebagai akibat dari implementasi ilmu yang diperoleh melalui pendidikan karakter. Namun, secara penguasaan materi akan menjadi kurang maksimal. Kemudian, bagaimana nilai-nilai atau prinsip-prinsip yang kita anut dalam suatu pengambilan keputusan dapat memberikan dampak pada lingkungan kita? Nilai-nilai atau prinsip yang kita anut dalam suatu pengambilan keputusan dapat memberikan dampak pada lingkungan kita. Jika kita mampu mengambil keputusan dengan tepat, akan memberikan dampak positif pada lingkungan kita karena keputusan kita dapat diterima oleh semua pihak sehingga muncul rasa tenang, tentram, nyaman tanpa adanya perselisihan. Demikian pula sebaliknya, jika kita tidak mampu mengambil keputusan dengan tepat, maka akan memunculkan dampak negatif pasca pengambilan keputusan. Kemudian bagaimana Anda sebagai seorang pemimpin pembelajaran dapat berkontribusi pada proses pembelajaran murid dalam pengambilan keputusan Anda? Sebagai seorang pemimpin pembelajaran dalam menjalankan perannya akan mengambil keputusan tentang pembelajaran yang akan diberikan kepada muridnya. Jika kita mampu mengambil keputusan dengan tepat, maka proses pembelajaran yang dijalankan akan mampu memerdekakan dan memberikan tuntunan terhadap segala kekuatan kodrat yang dimiliki murid untuk mencapai keselamatan dan kebahagiaan yang setinggi-tingginya, baik sebagai seorang manusia maupun sebagai anggota masyarakat, seperti yang disampaikan oleh beliau Ki Hajar Dewantara. Kemudian ada kutipan lain, pendidikan adalah sebuah seni untuk membuat manusia menjadi berperilaku etis. Menurut Anda, apa maksud dari kutipan ini jika dihubungkan dengan proses pembelajaran yang telah Anda alami di modul ini? Dalam konsep pembelajaran, menurut Ki Hajar Dewantara, pendidikan dan pengajaran merupakan usaha persiapan dan persediaan untuk segala kepentingan hidup manusia, baik dalam hidup bermasyarakat maupun hidup berbudaya dalam arti yang seluas-luasnya. Menurut saya, dikarenakan pendidikan di dalamnya memiliki cakupan yang luas sehingga dapat menimbulkan berbagai pemahaman dari seseorang dalam memaknainya, memunculkan beraneka ide dalam proses transfer ilmu, dan menyebabkan beragam cara dalam pengimplementasiannya. Keragaman tersebut dipengaruhi oleh karakter serta cara pandang seseorang dalam memaknainya, sehingga melahirkan nilai seni tersendiri dan kesemuanya memiliki nilai baik dan bermuara pada kebaikan.
Berikutnya adalah koneksi antar materi dari modul 3.1. Yang pertama, bagaimana filosofi beliau Ki Hajar Dewantara dengan Patrap Triloka memiliki kaitan dengan penerapan pengambilan keputusan sebagai seorang pemimpin. Filosofi beliau Ki Hajar Dewantara dengan Patrap Triloka memiliki kaitan dengan penerapan pengambilan keputusan sebagai seorang pemimpin yang dapat digambarkan sebagai berikut. Yang pertama, Engarso Sun Tulodo. Dalam pengambilan keputusan, seorang pemimpin pembelajaran harus mampu mengambil keputusan dengan tepat dan dapat menjadi suri tauladan yang baik bagi orang yang dipimpinnya. Kemudian, Eng Matyo Mangun Karso. Dalam memahami filosofi ini, seorang pemimpin pembelajaran dalam pengambilan keputusan harus mampu memberdayakan kekuatan yang ada, berkoordinasi dan berkolaborasi dengan berbagai pihak untuk menghasilkan keputusan yang tepat. Dan yang terakhir, Tutwuri Handayani, merupakan filosofi yang dapat dijadikan pedoman bagi seorang pemimpin pembelajaran bahwa dalam pengambilan keputusan, ia harus mampu mendorong pelaksanaannya pasca keputusan tersebut diambil. Selanjutnya, bagaimana nilai-nilai yang tertanam dalam diri kita berpengaruh kepada prinsip-prinsip yang kita ambil dalam pengambilan suatu keputusan. Nilai-nilai yang tertanam dalam diri kita akan berpengaruh kepada prinsip yang kita ambil karena pada saat proses pengambilan keputusan, kita akan berpikir matang-matang dan menggali solusi pemecahan yang tepat atas permasalahan yang ada. Pada proses inilah, kita akan menguak nilai yang tertanam pada diri kita. Sebab pola pemikiran kita serta kata-kata yang kita ucapkan merupakan cerminan kualitas diri kita yang di dalamnya terdapat nilai-nilai yang diyakini. Selanjutnya, bagaimana materi pengambilan keputusan berkaitan dengan kegiatan coaching atau bimbingan yang diberikan pendamping atau fasilitator dalam perjalanan proses pembelajaran kita, terutama dalam pengujian pengambilan keputusan yang telah kita ambil. Apakah pengambilan keputusan tersebut telah efektif? Masihkah ada pertanyaan-pertanyaan dalam diri kita atas pengambilan keputusan tersebut? Hal-hal ini tentunya bisa dibantu oleh sesi coaching yang telah dibahas pada sebelumnya. Kegiatan pembimbingan yang dilakukan oleh pendamping atau fasilitator sangat membantu saya dalam mengasah kompetensi saya untuk mengambil keputusan yang tepat dengan menerapkan 3 prinsip, 4 paradigma, dan 9 langkah pengujian. Untuk dapat mengambil sebuah keputusan dengan baik, maka keterampilan coaching sangat efektif dalam membantu kita sebagai pemimpin pembelajaran untuk menyampaikan pertanyaan yang berbobot, guna memancing ide sampai coaching mampu mengambil keputusan yang tepat atas solusi dari permasalahan yang dihadapinya. Jadi, pada saat kita akan mengambil keputusan pada permasalahan dilema etika, kita dapat mengidentifikasi suatu permasalahan menggunakan teknik coaching untuk menghasilkan keputusan yang tepat dan tetap berpihak pada murid. Kemudian bagaimana kemampuan guru dalam mengelola dan menyadari aspek sosial emosionalnya akan berpengaruh terhadap pengambilan suatu keputusan khususnya masalah dilema etika. Guru sebagai pemimpin pembelajaran harus dapat melihat dan memahami kebutuhan belajar muridnya, serta mampu mengelola kompetensi sosial dan emosional yang dimilikinya untuk mengambil sebuah keputusan. Dalam proses pengambilan keputusan yang bertanggung jawab, khususnya masalah dilema etika, diperlukan kompetensi sosial emosional seperti kesadaran diri, manajemen diri, kesadaran sosial, keterampilan berelasi, dan pengambilan keputusan yang bertanggung jawab. Dengan menyadari aspek sosial emosionalnya tersebut, akan memberikan pengaruh pada proses pengambilan keputusan yang dilakukan dapat berlangsung secara sadar penuh, sehingga guru sadar bahwa keputusan dilema etika yang diambil sudah dipertimbangkan matang-matang, penuh seksama dan telah memilih satu keputusan dari berbagai pilihan. Guru juga sadar adanya konsekuensi yang akan terjadi. Hal ini tentunya akan meminimalisir kesalahan dalam pengambilan suatu keputusan. Selanjutnya, bagaimana pembahasan studi kasus yang fokus pada masalah moral atau etika kembali kepada nilai-nilai yang dianut seorang pendidik? Pada studi kasus yang fokus pada masalah moral atau etika,
Pendidik sebagai pemimpin pembelajaran harus mampu menentukan permasalahan tersebut termasuk dilema etika atau bujukan moral dengan cara mengembalikan pada nilai-nilai yang dimilikinya, mulai dari nilai mandiri, inovatif, kolaboratif, reflektif, dan berpihak pada murid. Berdasarkan nilai-nilai dari seorang pendidik tersebut, pendidik dapat menuntun muridnya untuk dapat mengenali potensi yang dimiliki sekaligus sebagai landasan pemikiran dalam mengambil keputusan yang bertanggung jawab melalui berbagai pertimbangan dan pengujian, sehingga dapat fokus dalam pengambilan keputusan untuk menyelesaikan masalah moral atau etika pada sebuah permasalahan yang terjadi. Kemudian, bagaimana pengambilan keputusan yang tepat? Tentunya berdampak pada terciptanya lingkungan yang positif, kondusif, aman, dan nyaman. Untuk dapat mengambil sebuah keputusan yang tepat dan berdampak pada terciptanya lingkungan yang positif, kondusif, aman, dan nyaman, kita harus mengenali terlebih dahulu kasus yang terjadi, apakah kasus tersebut termasuk dilema etika atau bujukan moral. Jika kasus tersebut merupakan dilema etika, sebelum pengambil keputusan, kita harus mampu menganalisa pengambilan keputusan berdasarkan pada 4 paradigma, 3 prinsip, serta 9 langkah pengambilan dan pengujian keputusan, sehingga dampak dari keputusan yang kita ambil tidak akan merugikan salah satu pihak, serta tidak menimbulkan efek negatif pasca pengambilan keputusan, dan secara tidak langsung akan menciptakan lingkungan yang positif, kondusif, aman, dan nyaman untuk semua pihak. Selanjutnya, apakah tantangan-tantangan di lingkungan Anda untuk dapat menjalankan pengambilan keputusan terhadap kasus-kasus dilema etika ini? Adakah kaitannya dengan perubahan paradigma di lingkungan Anda? Tantangan-tantangan dalam menjalankan pengambilan keputusan terhadap kasus-kasus dilema etika di lingkungan saya diantaranya adalah adanya pemikiran yang berseberangan dan sama-sama kuat. Tidak ada keterbukaan dalam komunikasi sehingga dapat memunculkan kesalahpahaman. Dan adanya prinsip pola pikir lama yang sulit menerima perubahan. Oleh karena itu, perlu adanya komunikasi yang baik untuk memecahkan suatu permasalahan dilema etika dengan kasus pada salah satu prinsip, apakah prinsip berpikir berbasis hasil akhir, peraturan, atau rasa peduli. Kemudian, tentukan pula paradigma yang akan digunakan, yakni individu lawan kelompok, atau mungkin rasa keadilan lawan rasa kasihan, atau bisa juga kebenaran lawan kesetiaan, bahkan bisa juga berpikir jangka pendek lawan jangka panjang. Selanjutnya, apakah pengaruh pengambilan keputusan yang kita ambil ini dengan pengajaran yang memerdekakan murid-murid kita? Bagaimana kita memutuskan pembelajaran yang tepat untuk potensi murid-murid kita yang berbeda-beda? Keputusan yang kita ambil dalam hal ini guru sebagai pemimpin pembelajaran sangat berpengaruh terhadap pengajaran yang memerdekakan murid-murid kita. Karena guru yang memutuskan proses pembelajaran akan direncanakan dan dilaksanakan seperti apa, termasuk bagaimana cara merencanakan pembelajaran yang dapat mengakomodir kebutuhan siswa yang beragam sesuai dengan minat dan bakatnya yang dapat diketahui dari kesiapan belajar, minat, dan profil belajar murid. Selanjutnya, guru pula yang memutuskan apakah akan menggunakan strategi pembelajaran berdiferensiasi konten, proses, atau produk. Pengambilan keputusan yang seperti ini tentunya akan memberikan pengaruh terhadap pengajaran yang memerdekakan murid sesuai dengan kenyamanannya. Kemudian bagaimana seorang pemimpin pembelajaran dalam mengambil keputusan dapat mempengaruhi kehidupan atau masa depan murid-muridnya? Seorang pemimpin pembelajaran merupakan orang yang mengambil keputusan dalam menyusun perencanaan pembelajaran, kemudian menjalankannya dalam proses pembelajaran. Selanjutnya, murid-murid sebagai insan pembelajar yang menjalankan keputusan yang diambil oleh gurunya tersebut. Proses pembelajaran ini berlangsung secara terus-menerus, maka pembiasaan dalam proses pembelajaran yang diputuskan oleh guru tersebut akan membekas dan menjadi kebiasaan yang terus dibawa oleh murid sehingga mempengaruhi kehidupan mereka pada masa depan. Untuk itu, sebagai guru harus berhati-hati dan penuh pertimbangan dalam memutuskan proses pembelajaran dan harus bisa menjadi suri tauladan yang baik bagi murid-muridnya.
Selanjutnya, apakah kesimpulan akhir yang Anda tarik dari pembelajaran modul materi ini dan keterkaitannya dengan modul-modul sebelumnya? Kesimpulan akhir yang dapat ditarik dari pembelajaran modul 3.1 ini yakni dalam pengambilan keputusan sebagai pemimpin pembelajaran, jika dikaitkan dengan modul-modul sebelumnya, merupakan satu kesatuan yang saling berkesinambungan untuk memerdekakan murid dalam belajar dan mewujudkan profil pelajar Pancasila. Pengambilan keputusan untuk pelaksanaan pembelajaran harus berpedoman pada filosofi beliau Ki Hajar Dewantara bahwa pendidikan bertujuan menuntun segala potensi dan kodrat atau potensi anak untuk mencapai sebuah keselamatan dan kebahagiaan yang setinggi-tingginya. Oleh karena itu, guru harus menerapkan patrap triloka, berlandaskan nilai dan peran guru penggerak, serta menerapkan pembelajaran berdiferensiasi dengan memperhatikan kompetensi sosial dan emosional, dan memiliki keterampilan coaching yang baik untuk menuntun coachi dalam menemukan solusi atas permasalahan yang dihadapinya. Selain itu, juga diperlukan kompetensi kesadaran diri, pengelolaan diri, kesadaran sosial, dan keterampilan berhubungan sosial untuk mengambil keputusan. Proses pengambilan keputusan diharapkan dapat dilakukan secara sadar penuh dan sadar dengan berbagai pilihan juga konsekuensi yang ada sehingga tidak memunculkan efek negatif pasca pengambilan keputusan. Kemudian sejauh mana pemahaman Anda tentang konsep-konsep yang telah Anda pelajari di modul ini, yaitu dilema etika dan bujukan moral, 4 paradigma pengambilan keputusan, 3 prinsip pengambilan keputusan, dan 9 langkah pengambilan keputusan. Adakah hal-hal yang menurut Anda di luar dugaan? Konsep materi yang sudah saya pelajari di modul 3.1 diantaranya, permasalahan dikatakan dilema etika jika konsepnya benar melawan benar, namun bertentangan. Hal ini berbeda dengan bujukan moral, dengan konsep benar melawan salah. Untuk menghadapi pilihan-pilihan yang penuh tantangan, dapat berorientasi pada 3 prinsip berpikir, yakni berpikir berbasis hasil akhir, berbasis peraturan, atau berbasis rasa peduli. Ketika kita menghadapi situasi dilema etika, secara umum ada pola, model, atau paradigma yang dapat dipilih, yakni individu lawan kelompok, rasa keadilan melawan rasa kasihan, kebenaran melawan kesetiaan, jangka pendek melawan jangka panjang. Dan terdapat 9 langkah pengambilan dan pengujian keputusan yang sangat runtut, terarah, dan sangat tepat untuk menguji keputusan yang telah dibuat. Hal di luar dugaan saya yakni, apabila sebuah kasus sudah dipahami sebagai bujukan moral yang di dalamnya terdapat pelanggaran hukum, maka langkah-langkah pengambilan keputusan tidak perlu dilanjutkan sampai selesai. Kemudian, pada saat kita menghadapi kasus dilema etika, maka kita perlu memunculkan opsi trilema sebagai solusi kreatif yang tidak terpikirkan sebelumnya. Selanjutnya, sebelum mempelajari modul ini, pernahkah Anda menerapkan pengambilan keputusan sebagai pemimpin dalam situasi moral dilema? Bila mana pernah, apa bedanya dengan apa yang Anda pelajari di modul ini? Saya pernah mengalaminya. Pada saat itu, saya menyelesaikannya dengan cara meminta pendapat ke rekan sejawat lain yang saya anggap kompeten. Kemudian sesampainya di rumah, saya akan meminta pertimbangan pada orang tua saya sebagai orang yang saya jadikan panutan. Dari berbagai masukan pendapat tersebut, saya simpulkan pendapat terbaik yang sekiranya tidak merugikan salah satu pihak dan tidak berdampak negatif di kemudian hari. Setelah saya mempelajari modul 3.1 ini, saya mendapatkan pemahaman ternyata terdapat 3 prinsip, 4 paradigma, dan 9 langkah pengujian yang dapat dijadikan pedoman dalam penyelesaian masalah dilema etika, sehingga keputusan yang dihasilkan lebih tepat karena telah melalui berbagai uji dan pertimbangan. Kemudian bagaimana dampak mempelajari konsep ini buat Anda? Perubahan apa yang terjadi pada cara Anda dalam mengambil keputusan sebelum dan sesudah mengikuti pembelajaran modul ini? Dampak yang saya rasakan setelah mempelajari modul 3.1 ini,
saya menjadi tahu bahwa permasalahan yang ada dapat dipilah menjadi dua, yakni dilema etika dan bujukan moral. Selama ini sebelum mempelajari modul, saya menganggap semua permasalahan sama. Permasalahan yang muncul tersebut dianalisa untuk diambil keputusan. Dari sini saya menjadi mengerti bahwa cara pengambilan keputusan yang saya lakukan perlu dibenahi walau sebenarnya sudah melalui berbagai pertimbangan namun belum serinci pada paparan materi. Hal ini menjadikan keputusan yang saya ambil belum maksimal, sehingga masih memungkinkan adanya celah. Bahkan timbul hal-hal tak terduga pasca pengambilan keputusan. Saya juga belum mengenal adanya opsi trilema yang penting untuk dihadirkan sebagai cara mengantisipasi hal-hal di luar dugaan yang tidak terpikirkan sebelumnya. Setelah mempelajari materi pada modul ini, saya merasakan pengetahuan saya meningkat dan lebih percaya diri dalam mengambil keputusan karena keputusan yang saya ambil telah mempertimbangkan 3 prinsip, 4 paradigma, dan melalui 9 langkah pengujian sehingga menurut saya keputusan yang dihasilkan lebih tepat karena telah melalui berbagai uji dan pertimbangan tersebut sehingga dapat meminimalisir hal-hal di luar dugaan pasca pengambilan keputusan. Dan untuk mengasah kompetensi ini, maka saya harus banyak belajar dan berlatih untuk mengambil keputusan dengan menerapkan teori yang dipaparkan dalam modul ini. Kemudian seberapa penting mempelajari topik modul ini bagi Anda sebagai seorang individu dan Anda sebagai seorang pemimpin? Menurut saya, pengetahuan tentang pengambilan keputusan ini sangat penting bagi saya. Sebagai individu, modul ini telah membuat saya mengerti bagaimana langkah-langkah yang tepat dalam memutuskan suatu permasalahan. Sehingga pada saat saya dihadapkan pada situasi mendesak untuk mengambil keputusan tanpa adanya kesempatan untuk berkomunikasi dengan pihak lain, maka saya dapat menerapkan materi yang ada pada modul ini untuk menghasilkan keputusan yang tepat, walau mungkin keputusan yang dihasilkan masih belum maksimal. Kemudian sebagai pemimpin, modul ini sangat bermanfaat untuk menuntun kita dalam mengambil keputusan yang tepat dan efektif sebagai pemimpin pembelajaran di sekolah. Saya menjadi mengenal bagaimana prinsip pengambilan keputusan yang tepat, mengerti adanya paradigma, dan dapat membedakan masalah yang ada sebagai kasus dilema etika atau bujukan moral. Kemudian, penggunaan 9 langkah pengambilan dan pengujian keputusan membuat saya semakin yakin dan percaya diri dalam mengambil keputusan yang tepat. Baik, demikian untuk koneksi antar materi, dan sebagai simpulannya, kegiatan pengambilan keputusan adalah suatu keterampilan. Semakin sering kita melakukannya, maka semakin terlatih, fokus, dan tepat sasaran. Sesulit apapun keputusan yang harus diambil untuk permasalahan yang sama-sama benar, sebagai seorang pemimpin, kita harus mendasarkan keputusan kita pada 3 unsur, yaitu berpihak pada murid, berdasarkan nilai-nilai kebajikan universal, dan bertanggung jawab terhadap segala konsekuensi dan keputusan yang diambil. Demikian yang dapat saya sampaikan. Terima kasih atas perhatiannya dan mohon maaf apabila ada tutur kata yang kurang berkenan. Terima kasih. Dari saya, salam guru penggerak. Tergerak, bergerak, menggerakkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.